saya kunjungan ke pasar dalam rangka survei ya untuk arah kebijakan kedepannya seperti apa, di mana saya masih melihat tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan social distancing, ya self distancing, artinya menjaga jarak itu masih terasa kurang, di mana tadi baik yang berjualan maupun yang berbelanja ini kurang memperhatikan hal-hal jaga jarak. Dan ini menandakan perlu adanya penyuluhan, dan akan saya tugaskan para petugas pasar untuk sosialisasi terus, termasuk penggunaan masker ya. Alhamdulillah kalau saya simpulkan tadi, yang ada di pasar itu 70% udah menggunakan masker, tinggal 30% lagi, dan ini harus segera diarahkan oleh para petugas untuk mereka menggunakan masker. Apalagi di pasar sifatnya transaksi jual beli, artinya siapa tahu lah ada percikan-percikan dan lain sebagainya. Yang kedua, alhamdulillah juga ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat ya, terutama menjelang Ramadan dan nanti kedepannya mudah-mudahan tetap stabil seperti ini. Saya melihat stok barang masih luar biasa cukup, dan harga-harga masih tidak ada lonjakan-lonjakan atau masih stabil, termasuk beras. Nah, selanjutnya kami hari ini sedang melanjutkan perjalanan menuju daerah perbatasan di wilayah pintu masuk Kuningan dari arah Kabupaten Cirebon, tepat Ciledug sebelah timur. Nah, di mana setelah diberlakukannya PSBB di wilayah ibu kota dan sekitarnya, dan mungkin besok juga akan mulai diberlakukan di sekitar Bandung Raya, tentu beberapa hal yang harus kita antisipasi terkait dengan arus mudik. Nah, di mana satu hal saja saya ingin menyampaikan, pertama kepada para pengusaha travel atau jemputan-jemputan, mohon bisa menahan diri untuk tidak mengoperasionalkan kendaraannya. Yang kedua, kalau yang sudah kadung atau terpaksa mudik, saya mohon segera melaporkan, karena saudara-saudara berasal dari daerah zona merah, sehingga kami tidak berharap ya bahwa ini untuk kepentingan bersama, bahwa tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Jadi idealnya pertama saudara-saudara melapor ke petugas setempat, termasuk ke kepala desa ya. Yang kedua, saudara bisa menahan diri untuk tetap tinggal di rumah dan juga jaga jarak di tengah-tengah keluarga ya. Selanjutnya satu saja saya berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan, mari kita tingkatkan kesadaran bersama bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan bersama, karena dengan keikhlasan, dengan kesadaran pribadi masing-masing, insya Allah itu salah satu cara yang paling efektif, yang paling efisien, murah untuk segera mengakhiri penyebaran virus Corona 19 di Kabupaten Kuningan. Jadi sekali lagi kuncinya adalah kesadaran pribadi. Kemudian untuk pakai masker, jaga jarak, cuci tangan yang baik ya, dan makan makanan yang bergizi. Dan kepada para pelaku usaha, mohon bisa menahan diri ya. Seperti yang berjualan di pasar, mangga berjualan, tapi sekali lagi memperhatikan protokol-protokol, ketentuan-ketentuan yang sudah saya gulirkan, di mana membatasi dari mulai jam 6 pagi hanya sampai jam 6 sore saja. Mohon dipatuhi, sekali lagi mohon maaf karena ini untuk kepentingan bersama. Pak, kemudian ini kan KWP di Kuningan kan sudah berjalan nih Pak. Ya. Kegiatan-kegiatan kebanyakan di masyarakat, di tempat-tempat kos-kosan gitu Pak. Himbauan nggak Pak? Nah, satu lagi bagi masyarakat yang tidak beraktivitas di luar, ya, saya cukup prihatin kalau hari ini mendengar ada beberapa tempat kos-kosan yang juga dijadikan kegiatan-kegiatan untuk perbuatan-perbuatan yang kurang baik ya, terutama penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Saya mohon tolong hentikan
dan insya Allah Pak Kapolres akan akan membasmi peredaran narkoba minuman keras di Kabupaten Kuningan dengan menegakkan peraturan sebaik-baiknya. Kemudian dengan kerjasama Karang Taruna gimana Pak? Alhamdulillah, saya juga mendengar bahwa Karang Taruna, organisasi-organisasi, LSM dan semuanya bergerak dalam rangka melakukan pengawasan di setiap jangkauan wilayahnya masing-masing. Juga terima kasih kepada masyarakat desa yang telah melakukan social distancing ini, menjaga arus keluar masuknya warga masyarakat di desa. Namun satu lagi saya mengingatkan, pada saat kita berjaga, tolong jaga jarak dan tidak berlebihan. Petugas maksimal 8 orang atau mungkin 6 orang cukup. Nah, petugas gabungan dari Polres, dari Kodim, dari LSM, dari desa, ya yang penting semuanya ada kebersamaan dan ada keterwakilan. Itulah yang namanya kebersamaan. Siap. Terima kasih Pak. Menandatangani lagi surat edaran terkait dengan masih wajib kita melaksanakan KWP, ya, karantina wilayah parsial, di mana juga saya tekankan di sini bagi yang berjualan toko maupun apapun juga, ya, berjualan makanan di pinggir-pinggir jalan, tolong untuk sementara tutup dulu, tidak beraktivitas dulu, ya. Ini dalam rangka menjaga kebersamaan. Saya tidak ingin melihat yang satu buka, yang satu tutup. Termasuk kepada para pengusaha swalayan, toko-toko modern, saya mohon semuanya tutup. Jadi tidak lagi ada kegiatan-kegiatan jual beli dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ini demi kebersamaan.